Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai pengantar ekologi industri. Nah, ada pencapaian pembelajaran yang akan kita capai di pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa dapat mengetahui definisi dari ekologi industri itu sendiri, kemudian mahasiswa dapat mengetahui konsep dari ekologi industri itu. Nah, poin yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bagaimana pendahuluannya, kemudian bagaimana definisi dari ekologi industri, serta bagaimana konsep dari ekologi industri sendiri. Nah, ekologi industri sendiri dipopulerkan pada tahun 1989 dalam suatu artikel ilmiah oleh Robert Frost dan Nicholas Egalopoulos. Nah, mereka berpendapat bahwa mengapa sistem industri kita itu tidak dibuat seperti sebuah ekosistem. Nah, jadi sistem industri yang dikembangkan di perusahaan, nah, mengapa kita tidak terapkan seperti ekosistem lingkungan? Nah, jadi ada konsep ekosistem lingkungan. Nah, mereka berpendapat seperti itu. Nah, berpendapatnya bagaimana misalnya setiap jenis limbah yang dihasilkan dari hasil dari sistem produksi atau pada saat proses produksi, bagaimana memungkinkan limbah itu menjadi sumber daya untuk jenis industri yang lain. Nah, jadi bagaimana memanfaatkan hasil buangan dari industri ini untuk di-recycle ulang, untuk dimanfaatkan sebagai sebuah sumber daya atau jenis industri yang lain. Nah, ini dengan tujuan sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan baku, polusi, dan penghematan biaya dalam pengelolaan limbah. Nah, jadi konsep dari ekologi industri itu bagaimana mengolah sistem industri dan sistem lingkungannya dengan baik. Nah, kita akan lihat. Nah, untuk definisinya tersendiri, ekologi industri menurut Philip Kristanto yaitu merupakan bidang keilmuan yang berfokus pada dua tujuan ya. Nah, yang pertama yaitu peningkatan ekonomi, dan kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan. Nah, sekali lagi ada dua fokus tujuannya, yaitu yang pertama fokus pada peningkatan ekonomi, berarti yang terkait dengan bagaimana keuangannya. Kemudian yang kedua, fokus pada peningkatan kualitas lingkungan. Berarti bagaimana mengelola hasil dari buangan dari industri itu atau limbah yang dihasilkan, bagaimana meningkatkan kualitas lingkungan. Nah, jadi konsepnya, jadi sistem industri itu sendiri dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dari sistem dan lingkungan sekelilingnya, melainkan sistem dan lingkungan inilah yang merupakan suatu kesatuan. Nah, jadi dia ada satu lingkup antara sistem produksi dengan bagaimana pengelolaan lingkungannya. Nah, di sistem inilah nanti dioptimalkan bagaimana siklus material, siklus dari penggunaan bahan mentah hingga menjadi bahan jadi, kemudian komponen produksi, dan bagaimana pembuangan akhirnya atau limbahnya. Adapun faktor yang dioptimalkan yaitu termasuk dari sumber dayanya, dari energi, dan juga modal. Nah, sehingga tujuannya untuk mengorganisasi sistem industri sehingga dapat dihasilkan jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan. Nah, jadi gambarannya seperti itu untuk ekologi industri. Dengan tujuan tadi, selain peningkatan ekonomi, juga meningkatkan kualitas lingkungan. Jadi bagaimana, kalau dari segi kualitas lingkungan, bagaimana mengelola limbah
agar menjadi ramah lingkungan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Nah, kita lanjut di... Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada, Ji. Oh, iya. Terima kasih. Nah, kita lanjut di konsepnya. Konsep ekologi industri. Konsep ekologi industri ini berkaitan erat dengan proses produksi yang bersih atau cleaner production. Di mana di sini konsepnya saling melengkapi satu sama lain. Yang artinya proses produksi yang bersih lebih ditekankan pada aspek pengurangan limbah. Kalau konsep sekarang itu bagaimana penerapan zero waste. Zero waste itu bagaimana mengolah limbah itu menjadi suatu produk yang bernilai jual, atau bagaimana mengolah limbah itu menjadi sumber daya. Konsepnya seperti itu. Jadi proses produksi yang bersih lebih menekankan aspek pengurangan limbah, sedangkan ekologi industri nanti lebih ditekankan pada pendaur ulangan limbah ya, yang terbentuknya nanti tidak dapat dihindari, atau unavoidably produced waste. Jadi setiap proses produksi pastinya akan menghasilkan limbah. Contoh misalnya pada produksi mebel, itu kan pada saat kita produksi mebel kayu, kemudian yang limbah yang dihasilkan adalah scrap berupa serbuk kayu. Nah, itu bagaimana sih kita mengolah limbah itu menjadi suatu barang jadi atau bernilai jual lagi. Selain bisa didaur ulang menjadi suatu produk, bisa juga dia bernilai ekonomis. Bernilai ekonomis berarti ada bernilai jual lagi untuk diolah menjadi produk yang baru. Kalau kita ketahui kan sekarang sudah banyak produk-produk dari limbah daur ulang. Contohnya tadi itu yang misalnya sekam gergaji atau sekam kayu, itu banyak digunakan untuk produk-produk kerajinan, seperti contohnya misalnya boneka Horta, itu adalah satu contoh. Selain dari produk kerajinan, juga digunakan sebagai sumber daya. Contohnya, misalnya bagaimana mengolah briket. Bagaimana mengolah briket dari scrap kayu tadi, dengan cara scrap kayu tadi dipres menjadi bentuk kepadatan. Nanti hasil briketnya inilah nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif pengganti minyak bumi. Jadi seperti itu konsep dari ekologi industri sendiri. Jadi menekankan pada proses pendaur ulangan limbah, sehingga nanti akan bersinergi antara unit satu dengan unit yang lain, antara satu industri dengan industri yang lain. Jadi itulah singkatnya mengenai konsep ekologi industri. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Nah, ini mulus. Untuk kenapa? Mulus saja. Oh, lulus. Jadi sudah bisa sudah bisa ditangkap maksud dari konsep ekologi ini, ekologi industri ini ya. Iya, Kalau Pak, misalnya, tapi mudah-mudahan ada gitu guys. Dari tugas. Oh ya, kalau dosen lain mungkin ada tugas. Saya belum. Iya, Pak, yang lain ada. Belum menyusul kayaknya, Pak. Kenapa? Belum menyusul tugasnya, Pak. Belum menyusul. Ini kan masih perkenalan dulu. Nah, kita belum masuk ke inti dari ekologi industri. Jadi di pertemuan ini kita bahas dulu tentang, kita ingin tahu apa sih itu ekologi industri. Kita kan taunya hanya proses produksi, sistem produksi. Nah, itu yang biasanya kita ketahui. Nah, ternyata ada juga ada lagi konsep ekologi industri yang ini terkait dengan industri di bidang lingkungan. Jadi lingkungan dalam bagaimana mengelola limbah atau waste ya, atau scrap.
Contoh misalnya kalau di Nestor, kalau di Tonasa itu bagaimana pengelolaan anunya? Pengelolaan limbahnya di sana? Kalau di anu Pak, rata-rata yang kayak bekas oli atau anu yang kayak begitu grease langsung dibakar dalam pembakaran kilen saya Pak. Oh, Jadi langsung dibakar. menghemat energi lah ceritanya. Yang ini kan kalau oli kan berarti yang B3 ya? Iya Pak, ya rata-rata Limbah B3 B3. dia. Rata-rata limbah B3. Di kedepannya juga kita akan membahas mengenai analisa dampak lingkungan dan bagaimana manajemen standarisasi mutu lingkungan. Nanti kita akan bahas juga di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas dulu tentang bagaimana itu pandangan atau gambaran mengenai ekologi industri dan bagaimana konsepnya. Gitu. Ada lagi share yang materinya di grup di? Iya betul. Nanti saya share materinya di grup. Sekaligus videonya. Jadi percakapan kita ini juga sudah direkam. Iya. Oke Pak. Nanti saya share juga videonya supaya lebih memudahkan lagi untuk memahami materi yang sudah kita pelajari. Oke, karena yang kita bahas hari ini hanya 2 garis besar saja, yaitu hanya definisi dan konsepnya saja. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi lebih mendalam mengenai sistem implementasinya, sistem implementasi ekologi industrinya. Kemudian juga ada sistem industri, yaitu siklus terbuka dan tertutup, dan ada konsep kelakuan dari end of pipe. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Sekian. Saya Ayo Heri. Pak, mau bertanya Pak. Ya, silakan. Begini Pak, karena di sini yang di mata kuliah ekologi industri ada angkatan 20. Tapi ini angkatan 20 saling bertabrakan sama jamnya Pak Hanafi di jam 2 Pak. Sedangkan ekologi juga di jam 2. Jadi bagaimana itu kira-kira? Kalau yang lainnya enggak masalah ya? Enggak ada masalah ya? Enggak masalah Ji, kita Pak, karena saya karena hanya kan mengikut kuliah, Pak. Ini kan mata kuliah semester 6, jadi memang risikonya memang untuk bertabrakan jadwal itu ya pasti ada. Mumpung masih daring, kita menyesuaikan saja. Nanti kan ini materi yang sudah disampaikan juga nanti kan bisa dilihat kembali. Jadi bisa lebih memudahkan lah untuk yang misalnya yang ketinggalan. Oh iya. Untuk sementara mungkin itu solusinya. Soalnya kalau saya mau ubah jadwal lagi, takutnya nanti di jam yang berikutnya, misalnya kalau kalian juga ikut jam berikutnya, takutnya kalian juga yang tabrakan. Itu juga Pak, karena maksudnya sudah tepat untuk di kelas kita, tapi di angkatan 20 ini saling bertabrakan juga Pak. Berapa orang yang ambil yang angkatan 20? Ada 4 orang kayaknya Pak. Ada 4 orang deh. Oh, ini kan yang hadir baru Sri Mutiara ya. Ya nanti begitu saja sementara. Jadi ikut saja. Kalau lebih utamanya sih yang ikut yang dulu, yang wajib lah. Lebih prioritas dulu yang wajib. Ini kan mata kuliah pilihan. Nanti bisa menyusul. Nanti kan saya lampirkan juga video untuk materinya, jadi biar bisa diulang-ulang lagi untuk penjelasan perkuliahan. Yang penting tetap hadir juga, semuanya tetap hadir, boleh. Nanti bisa menyesuaikan saja, fleksibel. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Saya Pak. Ya, Fahri. Tapi mungkin ini kayak keluar dari judul kuliah hari ini. Karena bukan cuma masalah untuk hari ini Pak. Apa itu?
Ini muka bertanya Pak, ada sempat kemarin sama Lina bicara tentang itu tidak berpengaruh kira-kira itu Pak untuk karena tidak untuk kelas angkatanku yang belum ambil KPI untuk semester ini. Oh, tentang KPI. Iya. Sebenarnya tidak masalah, Ji. Cuma sebenarnya kalau dia sudah memenuhi syarat, sebenarnya bisa diikut. Cuma ini kan dikhawatirkan, ini belum pasti apakah nanti ini 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan kita mau daring atau luring. Nah, kita itu belum tahu. Nah, makanya untuk amannya nanti bisa diprogram lagi di semester ganjil nanti. Oh, KPI-nya. Untuk KPI itu Pak bebas jadi di semester ganjil atau genap jadi? Ya, nanti dia terbuka di 2 semester ganjil genap. Oh iya, karena sempat ke kemarin itu kayak adu argumen sama Lina, karena Lina kan selama ini kayak mengikuti sekali juga alur perkuliahan. Jadi bilang sebenarnya harusnya saya pernah dapat kayak Pak waktu ada tuh yang asistensi mata apa tuh yang pengelasan toh. Katanya aja itu kakak-kakak bilang kalau KPI itu tergantung dari mahasiswa lagi. Kalau misalnya sudah mau program sudah tapi sesuai terpenuhi juga syaratnya bisa nih. Jangan ditunda-tunda. Iya, itu juga cuma ini kalau Lina kayak takut jangan sampai berpengaruh ke Tidak, Ji. Makanya kan lebih amannya memang di semester 7 nanti bisa diprogramkan tidak terlalu banyak mata kuliah nanti di semester 7. Iya, itu karena kalau di semester 7 hanya 4 mata kuliah sama KPI kalau diambil. Betul. Kan lagian juga KPI ini kan bisa di instansi masing-masing kalau yang sudah bekerja. Ya, betul. Nah, seperti di Nestor bisa di Tonasa KPI-nya. Ayu sama Alfi bisa di tempatnya kerja. Jadi bagaimana Lina sudah terjawab keresahanmu? Kemarin kan Nestor juga tanya itu, bilang ini saya belum program KPI. Gara-gara Lina itu Pak saya Bukan saya Pak, bukan saya. Tapi Arliana tidak ada bertanya ke saya. Kalau malu Pak saya terus jadi kambing coklat. Oh begitu, kambing coklat bukan kambing hitam. Dari bagaimana lepas nih keresahanmu? Yang penting kan sudah terjawab semua keraguannya. Jadi semester ini fokus saja perkuliahannya dulu. Iya. Untuk masalah labnya Pak, ini bagaimana? Oh, yang itu lab yang itu ya, teknik pemrograman. Ini kan sementara saya sudah di kepala labnya, nanti menunggu jadwal saja. Kemungkinan kan nanti beda. Ini labnya dilakukan di per minggu kayak pertemuan sebelumnya Pak, lab sebelumnya. Ya, seperti itu. Cuma nanti waktunya nanti menyesuaikan dari jadwal di labnya nanti. Nanti ada asistennya juga. Oh, siap. Ya, itu saya tadi Pak. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Alfi, ayo. Oke. Aman, Pak. Aman. Bagaimana ini aman? Aman nih keresahan. Aman nih keresahan. Ini Fahresa ini tidak aktif ya? Tidak aktif ke semester ini? Saya juga tidak tahu Pak, sudah 2 semester. Tidak pernah ada kabarnya, jadi saya ragu Kak kalau setiap ada pembagian kelompok, saya tidak kasih masuk karena tidak ada. Takutnya tidak aktif juga semester ini. Ya, dari semester sebelumnya memang Pak sudah jarang nih untuk mengikuti proses pembagian. Fokus minta kerjaannya tuh tidak bisa ditinggalkan. Kehilangan semangat kayaknya Pak. Semangat. Oke. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya ya. Nanti mungkin kita bisa mulai 14.30 ya. Iya Pak. Ini absennya di screenshot atau ada nanti linknya Pak? Nanti saya kasih di grup formnya. Oh iya, siap. Oke, sebelumnya kita foto screen dulu.